Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmiatur Rahmahutahayan dengan NIM 2304243 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang area hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SHP, MAP. Baiklah, poin-poin yang akan saya bahas yang pertama yaitu subjek hukum, yang kedua objek hukum, yang ketiga peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang keempat hubungan hukum, yang kelima cakap dalam hukum, yang keenam kewenangan berhak. Baiklah, materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Pengertian lain, subjek hukum adalah individu, kelompok, organisasi, atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Dalam hukum, subjek hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu subjek hukum perdata dan subjek hukum publik. Subjek hukum perdata adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan subjek hukum lainnya. Subjek hukum perdata dapat melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, membeli atau menjual barang, atau mengajukan gugatan dalam perselisihan perdata. Subjek hukum publik adalah pemerintah atau badan hukum yang didirikan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas publik, seperti instansi pemerintah, kepolisian, dan militer. Subjek hukum publik memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari subjek hukum perdata, seperti melakukan tindakan hukum untuk melaksanakan tugas publik, memungut pajak, dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat. Subjek hukum dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, manusia. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggalkan dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahir bila mana kepentingan si anak menghendaki misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada, atau pasal 2 KUHP Perdata. Menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap atau pasal 1329 KUHP Perdata. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa atau telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros. Yang kedua, badan hukum. Pengertian badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum, oleh karenanya dapat bertindak seperti manusia. Sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa, badan hukum dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan anggotanya dan bertindak melalui perantara pengurusnya. Bedanya dengan manusia ialah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat dihukum penjara atau kecuali hukuman denda. Adapun bentuk badan hukum adalah yang pertama, badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum perdata atau sipil adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang pribadi untuk tujuan tertentu yang mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, dan sebagainya menurut hukum yang berlaku secara sah. Baiklah, materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Menurut pasal 503 KUHP Perdata, benda dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama, benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia, misalnya rumah, tanah, sepeda motor. Yang kedua, benda tidak terwujud adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja atau semua hak, misalnya hak cipta, paten, atau merek.
Materi yang ketiga yaitu peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah peristiwa yang tidak diatur oleh hukum dan tidak mempunyai sanksi ketika terjadi. Contohnya, peristiwa biasa adalah keadaan kondusif yang tidak terjadi karena tidak adanya ketergantungan antara warga dan perangkat desa, tidak adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita, dan berlakunya nilai norma sosial tertentu di masyarakat. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contoh perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh hukum perkawinan. Contoh lain, peristiwa transaksi jual beli barang terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perbuatan subjek hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum atau perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Contoh jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kedua, perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku. Contoh, perbuatan melawan hukum dan secara sukarela meningkatkan diri untuk mewakili dan menyelesaikan urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut. Yang kedua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh, kelahiran, kematian, dan kadaluarsa atau kadaluarsa akuasitif, yakni kadaluarsa yang menimbulkan hak dan kadaluarsa ekstensitif yang kadaluarsa yang menyelenggarkan kewajiban. Materi yang keempat yaitu hubungan hukum adalah kaitan antara individu atau kelompok dengan hukum. Ini mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dalam konteks kehidupan kemasyarakatan. Dengan kata lain, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap warga atau individu dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa jika hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi, sanksi hukum dapat diterapkan. Syarat hubungan hukum ada dua. Yang pertama, dasar hukum harus didasarkan pada peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Ini berarti bahwa aturan-aturan tertentu dalam hukum harus mengatur bagaimana hubungan ini dibentuk, dijalankan, atau diselesaikan. Yang kedua, menimbulkan hubungan hukum. Hubungan ini harus menciptakan atau menimbulkan kaitan hukum antara pihak yang terlibat. Dalam kata lain, ada peristiwa atau tindakan yang memicu atau menciptakan hubungan ini. Jenis hukum ada tiga, yaitu yang pertama, hubungan hukum yang bersifat satu. Dalam jenis ini, hanya ada satu pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan sesuatu, melakukan tindakan, atau tidak melakukan tindakan tertentu. Pihak lainnya hanya memiliki kewajiban. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada pihak lain. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua. Jenis ini melibatkan dua pihak yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kedua belah pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu dari pihak lainnya dan juga berkewajiban memberikan sesuatu kepada pihak lain. Contoh yang umum adalah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Materi yang kelima yaitu cakap dalam hukum. Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap atau berwenang bertindak sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Orang yang dimaksud dalam kecakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum, mulai dari saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada berdasarkan pasal 2 KUH Perdata. Namun, menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap berdasarkan pasal 1329 KUHP Perdata. Nah, yang keenam yaitu kewenangan berhak.
Kewenangan berhak adalah kewenangan yang diberikan setiap manusia sejak lahirnya sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Hal ini berlaku sejak manusia diakui sebagai subjek hukum pribadi yang mempunyai kewenangan berhak, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang tidak dapat menjalankan kepentingannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan berhak tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.